Cuman kan problemnya apakah penguasa Pak Prabowo Subianto, Gerindra happy kalau Anies maju lagi di Jakarta. Itu tentu yang menurut saya rumit untuk menjawabnya, Pak. Justru pemerintah pusat sangat ke depan itu sangat membutuhkan sosok seperti Anies. Justru karena banyak sekali program-program pemerintah pusat itu yang ada di DKI itu. Akan siapa dengan siapa bergabung, ini Bang, yang belum jelas. Jadi Abang jangan bilang juga dulu bahwa Ahok sendirian bisa menang, belum tentu itu. Masih panjang perjalanannya. Pak Ahok dia punya 40 lebih kok. Dulu apa sekarang? Bukan kemarin, Oh, 40 kemarin. lebih. Ini lihat apalagi berapa banyak calon. Pecah juga suara Anies. Ahok itu Ya, selamat malam Bapak Presiden dan Wakil Presiden Bayangan. Izin kali ini saya lagi-lagi mau menyampaikan laporan nih ya. Setelah kita melewati hingar-bingar Pilpres 2024, kini pertarungan politik di Indonesia sudah beralih nih ke pemilihan kepala daerah alias Pilkada yang akan berlangsung serentak pada tanggal 27 November mendatang. Nah, walaupun Pilpres 2024 sudah berlalu, ternyata masih ada satu nama yang belum berlalu. Siapa lagi kalau bukan ini dia Anies Baswedan yang kemarin sempat gagal nih di pertarungan Capres. Kini kencang kembali namanya disebut akan ambil bagian dalam Pilkada Jakarta. Hal itu tentunya setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa ada peluang bahwa partainya akan mengusung Anies. Nah, menjawab hal itu Anies akhirnya mengatakan kalau dirinya ini ingin rehat terlebih dahulu. Kita simak yuk komentar dari sang mantan gubernur DKI Jakarta ini. Nanti apa-apanya BPAP. Rehat sampai Abu ada kemungkinan Masih sampai kapan Pak? Estimasinya Pak, sampai kapan rehatnya Tidak Pak? akan maju rehat ini artinya masih Bukan, dipikirkan rehat. atau Rehat artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika. Oke. Masih ada peluang berarti apa ya? berarti siapa berikutnya? Rencana ke depannya? Rencana ke depannya nanti kita Tuh dengerin ya katanya kita rehat sejenak nunggu aba-aba ya. Tidak hanya nama Anies Baswedan yang membuat Pilkada Jakarta mendatang juga jadi menarik adalah munculnya nama pesaing utama dari Anies di Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 lalu. Siapa lagi kalau bukan Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Ahok yang kini berseragam PDI Perjuangan ini masuk tentunya dalam nama kandidat yang disiapkan Partai Banteng di Pilgub Jakarta. Mantan wakil gubernur dari Pak Jokowi ini sudah mulai memanaskan mesin dengan membuka saluran podcast di media sosial pribadinya untuk bisa menjawab segala pertanyaan seputar Jakarta. Kalau dulu kan buka tanya jawabnya di halaman atau di selasarnya Balkot ya, sekarang di podcast dulu katanya. Dikutip dari media sosial pribadinya, Ahok mempersilahkan masyarakat untuk bisa bertanya terkait Jakarta di kolom komentar media sosialnya itu. Dan tentunya majunya Ahok ini sudah diprediksi oleh kawan lama Ahok yang juga merupakan mantan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi saat berdiskusi dengan Pak Presiden dan Wapres Bayangan beberapa waktu lalu. dan dicalonkan sebagai wakil presiden baru Pak Ahok kemudian memutuskan untuk mundur dan agresif sekali melakukan serangan-serangan publik. Iya, kalau saya bilang itu ya memang dia begitu, ya disampaikan aja. Tapi bahwa penyampaian dia enggak pasti ada tujuan akhirnya yang dia menurut orang kalau saya kan lama berteman dengan dia, saya punya feeling tujuan akhirnya dia di pilkada. Ini bagiannya aja supaya ya dia ngomong begitu supaya Merah punya empati supaya dia bisa maju. Kalau memang benar nih nanti akan ada tanding ulang antara Anies dan juga Ahok, kira-kira kalau dari terowongan atau teropongan dari Pak Presiden dan Wakil Presiden Bayangan serta para menteri ini kira-kira siapa ya? Apakah akan dejavu kayak tahun 2017 atau gimana? Coba silakan, mohon dijawab Bapak. Paten juga Dinda Mevri ini kan. Yoi. Emang melihat beliau melaporkan ini bawaannya kita mau berseragam aja kan. Tapi kurang kotak-kotak kita punya. Jadi nggak bisa bersaing dalam selera Dinda Mevri ini kan. Betul. Iya. Dan ini tadi Pak Anies udah bilang mau rehat. Ya kan. Ini mau rehat tapi Pak Ahok juga udah muncul kan di situ. Betul. Dan Mas Anies meskipun bilang udah rehat,
Dan ini dia bilang bahwa kompetisi tertinggi itu ya Pilpres. Pilpres. Bukan berarti saya kalau ikut kompetisi lainnya itu berarti turun kelas. Nggak ada turun kelas. Nah, kita tanya yang punya Anies ini siapa ya Bang Bestari? Bang Bestari kan udah habis apa Anies kontrak. Sinulinga? Oh udah. udah habis kontrak belum? Belum ada kontraknya. Sama Mas Anies. Kan sampai Pilpres aja Ya, kemarin. saya kira Kecuali begini bahwa- Anies jadi ketua umum Partai Nasdem ya kontraknya belum habis. Pertama bahwa Partai Nasdem partai terbuka. Artinya hari ini di seluruh Indonesia dari mulai tingkat nasional, DPP, DPD, dan DPW itu membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah. Oh berarti Kan belum gitu. pasti Mas Anies lah ya. Karena terbuka. Ya kita tunggu terbuka ini. Iya. Partai ini. Oh, jangan-jangan Menteri Kehutanan. Saya lapor ke Pak Presiden ini. Jangan-jangan Menteri Kehutanan pun mau mendaftar kan begitu. Paten juga pengalaman di Parlemen Jadi, Jakarta ini kan beliau masih kan. sangat terbuka, masih sangat cair, dan banyak orang yang berpikir tentang Pak Anies gitu ya. Saya kira kalau melihat daripada perjalanan Pak Anies, beliau selalu menemukan jalannya. Jadi siapa yang pernah menyangka Pak Anies itu jadi gubernur DKI? Nggak ada itu. Di ujung-ujung kena malaria jadi gubernur. Siapa yang pernah membayangkan bahwa dia akan dicalonkan jadi calon presiden? Tiba-tiba jadi. Siapa yang bisa membayangkan Mas Anies bisa mengalahkan Mas Ganjar Pak agak Anies, gede Pak ini Anies ya? ini biar dia menemukan jalannya. Pasti akan ketemu jalannya dia. Karena juga memang ngeles abang ini kan. seperti itu dia gitu. Tinggal bagaimana kita menemukan jalan kita kan gitu. Oh. Nah, jadi Dan untuk mungkin nggak bisa jalan Bang. Nasdem dengan Mas Anies mungkin nggak bisa jalan. Setelah bersama-sama membangun harapan kan bangsa sudah ini. saya sampaikan. Partai kapan? terbuka, Apa, kapan? Nggak ada, Bang, mau partai sampaikan terbuka. apa-apa. Oh, sangat Siapapun mungkin. bisa bergabung di dalamnya. Termasuk- Siapapun yang berhasrat ingin menjadi kepala daerah boleh mendaftar. Termasuk Pak ini ya Bang ya, apa ketua umum PSSI ini Pak Menteri BUMN kan. Dulu Pak Surya pernah berpidato tuh. Erick Thohir, the rising star katanya. Ya Ya. kan? Kalau misalnya kita menang terus Tapi kan bola ini kan harus ada momentum dicalonkan cuma elektoral. bisa satu. Maka ada pilihan-pilihan yang harus dilakukan. Nasdem kursi paten loh Bang. Ya, paten lah, kalau nggak paten bukan DKI. Nasdem namanya itu. Berapa kursi Bang dari 5 tahun lalu bedanya? Yang lalu itu bergerak dari 5, kemudian naik 7, sekarang insya Allah menjadi 11. Tuh, paten gara-gara Mas Anies membawa kotel efek buat Iya. Nasdem ini kan. Ya, Tapi yang jelas, Paten masuk setelah dulu nih. mendengar kabinet bayangan, Ha? aku yakin yang namanya sahabatku Anies Baswedan tidak rehat lagi. Kenapa? Ini memang kabinet bayangan mantap. Dia sudah melihat sili gua Andi Sinulinga. Andi ini ngeri banget sili gua ini. Iya. Gimana Bang? Tiada hari tanpa Anies untuk Jakarta. Jadi aku yakin sekarang dia kalau diwawancara lagi, sekarang saya sudah siap. Abang translate dulu silih itu apa? Wah, Sili sili itu lah gua. Oh lain. Ipar. Oh gitu. Jadi Abang yakin setelah acara ini Mas Anies kemungkinan berubah nih? Oh berubah dia langsung nggak rehat, udah deh Andi yang sangat militan pada waktu itu. Bang, tapi kalau Abang baca tadi tondo-tondo dari Bang Bestari baru sini, terawangan Abang nih, Jaksa Agung nih, ini bahasanya masih mau apa enggak nih sama Mas Anies nih? Kalau aku lihat kayaknya enggak. Cemana tuh? Cemana, Kalau aku Bang? lihat Nasdem ini kacang lupa sama kulit. Jujur aja, dia bisa gimana? Tiada lain karena Anies. Anies apapun sudah membawa Nasdem naik. Begitu juga PKS. Karena itu sebenarnya biar sili gua Andi Sinulinga senang. Udahlah, langsung aja. Tumben Abang baik sama Anies ini. Hah? Bukan, kan memang kan ya, aku jujur saja nih mohon maaf. Aku kalau Bang Surya Paloh dan Muhaimin pergi ke sana, Kesana tuh kemana? iya ke Pak Prabowo, ya apapun, sekali lagi aku ingatkan, filosofi Jawa, Gusti Mboten Sare. Tuhan itu tidak tidur. Anies sudah berjuang untuk membesarkan dua partai ini. Wah dia loh. Maksudnya Tiga. ada pengkhianatan gitu atau gimana maksud Abang? Kasih dulu bahasa yang lebih jelas. Enggak, saya enggak ngerti. Kenapa sih saya dari PDI Perjuangan tegak lurus Ibu Mega sampai sekarang baru kami yang hitam putih kami oposisi.
Enggak, ini soal Anies ini Bang. Iya, Oposisi Anies. enggak. Oposisi Anies juga, Prabowo juga, oposisi di mana-mana ini Bang. Oh, enggak. Kami memang sangat ya gimana ya. Kita bukan merendah, memang kita the ruling party oke, oposisi juga oke. Karena kader-kader kami militansinya nggak usah diragukan. Jadi kalau PKS, PKB sama Nasdem ini udah kacang lupa kulit. Ya janganlah, apapun Anies itu udah sangat berjasa. Karena dia berbicara dengan tema perubahan, banyak loh jadi senang dengan Nasdem, senang dengan PKB, senang dengan PKS. Karena itu tolonglah ingat jasa-jasa Anies. Kalau nggak nanti silih saya nih, ini Andi Sinulinga loh. Anak PP nih sama dengan Anies pemuda Pancasila. Bang, kalau Nasdem nggak calonin, Silih Abang ini bisa kumpulkan KTP untuk Anies ya. Ya penting maju barang ini. Iya, Tapi nanti bisa, kita kasih bisa. hak jawab untuk Bang Bestari ini. Jangan bener kan nih ada pengkhianat, janganlah kacang lupa kulit Bang. Lebih paten dijawabnya usah jeda. Kami akan segera kembali. Oke, kembali lagi Dinda di Kabinet Bayangan. Mentang-mentang baru bilang nih organisasi apa segala macam kalau diterangkan Tadi bawa PP Bang Ruhut. Coba Kanda, apa itu? kasih dulu jawaban. Katanya kacang lupa kulit. Kita nggak tahu siapa kacang siapa kulit dalam masalah ini. Ya kan? Jadi berimajinasi boleh saja. Namun tentu Bang Ruhut ini selaku kader dari partai yang besar mampulah memberikan kecerdasan kepada masyarakat dalam setiap statementnya, ya kan? Jadi kalau ngelihat sejarah daripada bagaimana Anies dicalonkan itu, maka Nasdem, PKB dan PKS ini telah memberikan kendaraan terbaiknya untuk dibawa. Maka kita ikut bersama berjuang dengan itu. Izin Pak Menteri, saya bacakan nih ya. Ini dari statementnya Presiden PKS Pak Ustadz Ahmad Saiku nih. Ini saatnya Anies dukung kader PKS maju di Jakarta. Katanya kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres. Saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di pilkada DKI. Apakah Nasdem punya pandangan yang sama juga? Saya kira baik-baik saja bagi satu partai kemudian memberikan rayuan dan godaan ya kepada seseorang yang ingin dia calonkan karena dia yakini bahwa orang ini akan membawa kesuksesan. Sah dong partai politik melakukan itu. Yang tidak sah itu ketika kemudian masyarakat disampaikan hal-hal seperti tadi yang disampaikan Bang Ruhut. Ini lupa kacang pada kulit, entah yang mana kacang, entah mana kulit. Iya, kulitnya pun kulit apa kita nggak tahu. Anies sudah kita antarkan sampai tanggal 14 Februari. Kontrak habis. Kontrak habis, expired date udah lewat. Kemudian kita juga harus hormati hasil dari penghitungan KPU yang menyatakan sekian loh suara Pak 01, 02 dan 03. Nggak, ini pilkada DKI. Ini kan barang beda, Pak. Ini balik dulu ke sana. Jadi kalau tadi dikatakan lupa kacang pada kulit, tentu konteksnya adalah Pilpres. Nah, pada hari ini, tadi saya harus sampaikan, udahlah sebaiknya jangan urusin Pak Anies. Dia tahu apa yang akan dia lakukan, gitu. Jangan-jangan begini-begini ini karena PDIP juga ada kepingin-pengin juga, kan begitu kan? Pingin sama Pak Anies? Saya kira tidak menutup kemungkinan. Iya kan? Gimana lagi? Iya kan? Kita mau ke Bang Ruhut lagi dulu. Bang, coba diterjemahkan lagi bahasa Bang Bestari ini. Termasuk PKS tadi. Itu Abang menerjemahkannya PKS sama nggak sama Nasdem ini? Iya sama, begitu juga PKB. Karena tapi paling tidak karena ini juga silih gua. Ya, aku hanya ingin katakan begini, terima kasih loh kepada Kabinet Bayangan. Kalau melihat begini, aku ini mesti pegang-pegang tangan calon Menteri Kehutanan ini. Kayaknya Pak Prabowo melihat ini, wah memang cocok nih Bestari ini. Apalagi Bang Surya Paloh udah kasih karpet merah sama Pak Prabowo kan. Jadi ya kita bertemanlah dengan Pak Bestari. Iya. Jadi Bang, tapi substansinya gimana tadi PKS gimana? Itu sama nggak tadi? PKS Bang? juga sama.
Kenapa sih Bang Mas Anies ini kayak dilupakan gitu kan barang karena paten itu. itu. Barang paten buat Jakarta. Karena itu aku bilang tolonglah jangan ya. Ya, saya berkomunikasi dengan Ahok, dengan kawan-kawan lainnya yang mau maju. Saya bilang pintar-pintar merebut dan memenangkan hati Ibu Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum kami, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Ya. Kunci di tangan beliau. Jadi Ahok pintar-pintar berselancar, Bu Risma, begitu siapapun dari kader kami. Memang dari PDI Perjuangan ini banyak, dari militernya ada ya. Kita tunggu. Anies Tapi mungkin ini, nggak Bang? Anies mungkin nggak? Kalau kata Bang Bestari enggak, tadi. kalau Anies enggak. Ini oposisi. Tuh. Anies bilang nggak mungkin. Coba kasih dulu. Oposisi kan? Enggak. Kalau Anies enggak. Belum Karena oposisi. jujur aja kita menghormati Nasdem, kita menghormati PKB dan PKS. Karena ini barang punya itu. Janganlah. Dia udah bantu kalian, masakan kalian nggak bantu dia. Ya dia. Maksudnya bantu itu bagaimana tuh? Ya, bos. Jujur aja, kalian punya kursi itu bertambah loh. Bertambah berapa? Kan dari 5 dari 7 jadi 11 ya Bang. Ini juga harus dijelaskan. Kan tadi yang bilang Pak Bestari. Nasdem dari pertama kali ikut pemilu kursinya 36. Kemudian mendukung Pak Jokowi untuk 2 periode naik menjadi kursinya menjadi 59. Ya kan? Kemudian sekarang jadi 69. Secara suara itu penambahannya cuma 0,45. Di DKI kursi nggak nambah sampai banyak 1% pertambahan suara Nasdem. Dari 7 ke 11 kan paten kan Bang? Secara skala nasional, Di skala DKI, nasional. DKI. Jangan bicara DKI saja. Ini nasional itu dulu 9,0 sekian, sekarang 9,4 sekian. Jadi nggak sampai 1% pertambahan suara kita gitu. Jadi tapi sini biar tetapi itu pun artinya memang ada suara yang bertambah. Iya, karena ya, itu walaupun tidak terlalu Pak banyak. Jadi saling sebetulnya ini saling support aja satu sama lain dimanapun namanya pilpres toh. Iya. Bayangkan Bang, ada seorang figur yang tidak ketua umum partai, tidak kader partai, tapi bisa nyalon Bang. Nah itu yang belum pernah terjadi di PDIP Bang. Nah makanya mungkin sekali ini PDIP ada keinginan, ada keinginan pilpres nggak mungkin ya toh. Tapi kita sudah membuat sejarah itu. Jadi bahwa kemudian pada hari ini pemilu sudah selesai dan kita kemudian menyatakan Bang Surya kemarin ini pilihan kami, pilihan Nasdem untuk mendukung pemerintah. Saya kira pemerintah yang kita dukung itu adalah pemerintah yang sah. Secara undang-undang dia sah gitu. Jadi jangan sampai kemudian diartikulasi oleh PDI Perjuangan bahwa yang sah pun kita lawan. Ya kan? Lawan dalam konsep dan segala macam untuk tujuan kebaikan oke-oke saja. Tapi bukan yang seperti terjadi sekarang ini. Ya kan? Dikatakanlah kalau pakai yang ini negara akan rusak segala macam. Ya itu kita cerdaskanlah bangsa ini kan begitu saya kira. Tapi soal kacang lupa kulit itu. Nah itu dia. Makanya hati-hati mengeluarkan statement tentang kacang dan kulit. Itu aja saya kira. Kasih dulu. Iya. Kasih dulu. Itu bahasa yang benar-benar kan sangat menyentuh kan tadi. Kita harus sejuk Bang, sejuk. Iya. Sejuk. Kan menyentuh. Karena apapun belum lagi nanti ini 2 pakar ya. Termasuk bos gua cendekiawan Indonesia berasal dari Madura. Begitu juga Sili gua Andi Sinulinga. Uco Sinulinga. Uco. Ya jadi nggak usah khawatir. Apapun orang tahu kok. PDIP mau nggak mana Anies? Enggak mau. Apapun ya. Dan kita memang kalau di luar kader kita ada yang bagus, kita objektif juga kok. Kalau memang kita survei loh. Ya berarti boleh dong Anies. Kita survei. Kalau DKI aku belum lihat surveinya, tapi beberapa daerah yang surveinya memang ada tokoh di luar kita kan terbuka mendaftar ke PDI Perjuangan. Oke, diterima sama Pak Hasto. Lempar lu ke sayap kanannya West Wing ini Bang. Gimana Mr. Adipre ini ada kacang lupa kulit kata Bang Ruhut. Dan gue baru tahu ternyata orang Madura pun saudaranya Bang Ruhut kan tadi katanya. Saudaraku dari Madura. Silakan Bang. Mungkin yang disebut dengan kacang lupa kulit oleh Bang Ruhut itu karena Nasdem itu ada kecenderungan berkoalisi dengan Prabowo. Sementara Anies itu tetap iman politiknya berada di luar kekuasaan jadi oposisi. Bagi saya nggak tahu persis ya, karena per hari ini Nasdem sebenarnya
masih belum memastikan akan berkoalisi ataupun tidak. Mereka katanya belum bicara tentang menteri. Meski sekalipun publik tahulah ya, ending-endingnya juga insya Allah tebal, itu juga akan berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran kan Nasdem. Nah kalau kita kembali ke laptop nih soal Pilkada Jakarta, kalau saya membaca kediban mata Bang Bestari Barus, rasa-rasanya jatuh cintanya ke Anies itu tak hilang-hilang, Pak. Itu rumit ya. Jadi diksinya itu sejak awal menurut saya menegaskan memang Nasdem itu dari lubuk hati yang paling dalam memang terus ingin menjadikan Anies sebagai salah satu figur yang menurut saya prioritas untuk dimajukan. Bang Bestari tadi berulang-ulang, tak usahlah ngurus Anies. Anies ini selalu menemukan jalan cerita politiknya. Tak pernah ada yang sangka jadi gubernur, tak pernah ada yang sangka jadi calon wakil presiden, tak pernah ada yang nyangka suaranya 23%. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar Bang, bahwa kalau mau jujur Nasdem ingin punya kandidat yang relatifly kompetitif di Jakarta. Enggak ada nama lain selain Anies. Itu yang saya sebutkan. Kalau PKS rasa-rasanya, kalau Anies maju dan oke, Nasdem oke, saya kira PKS pun juga akan terima. Pasti terima. Jadi apapun judulnya, wajah Anies ini ya 85%-nya wajahnya PKS, Pak. Jadi kalau mau dibelah-belah sebenarnya PKS ini dalam banyak hal memang tak bisa dilepaskan dari PKS dan Anies. Oleh karena itu kalau membaca pernyataan Presiden PKS tadi, waktunya Mas Anies dukung kami dong, jangan kami terus dukung Anda. Oh iya, itu tentu dengan harapan ya bahwa kontestasi di 2024 ini pilkada tak ada nama-nama besar yang relatifly ya akan membuat PKS kesulitan untuk memenangkan pertarungan. Tapi ketika muncul nama Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, saya kira PKS harus berpikir ulang, Pak. Memajukan 3 nama kadernya yang menurut saya, sekalipun kadernya itu soleh, bacaan Al-Qur'annya bagus, imannya mantap, tapi itu bukan jaminan untuk memenangkan di Jakarta. Sorry to say. Bahkan akhlak mulia pun nggak cukup. Itu nggak cukup, Pak. Ini bukan soal mencari ustadz ngaji ya. Sorry to say, yang dimunculkan oleh kawan-kawan PKS itu nggak pernah muncul di survei. Tapi kalau Anies yang disorongkan per hari ini memang popularitas dan elektabilitasnya menjulang, Pak. Yang relatif mendekati Anies itu kan Ahok. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada Risma dan nama-nama lain. Jadi ini yang saya kira bahwa kalau RK betul diusung oleh Partai Golkar gitu ya. Apalagi nanti Golkar misalnya dia bisa berkoalisi dengan Gerindra. Itu tentu harus dilawan dengan nama besar juga. Siapa yang relatif kompetitif? Anies. Di luar Anies siapa? Ahok. Kalau bukan Ahok ya Risma. Ini variabel survei yang kita pakai. Kecuali memang bertandingnya itu hanya sebatas pelengkap penderita. Hore-hore ikut tanding kalah menang belakangan. Nggak bisa. Yang penting main dulu. Yang penting main dulu. Kalah 10-0, 5-0 belakangan saya nggak tahu. Tapi kalau berpikir ini kompetisinya agak sedikit kompetitif, dia berimbang, kuat tidak kuat, saya kira ada nama Anies di situ yang layak dimajukan. Karena apapun, sepertinya Golkar juga serius memajukan Ridwan Kamil ya. Karena kalau melihat resultante dan respon publik terhadap Ridwan Kamil di Jakarta, saya kira juga bagus. Ini yang saya kira memang ke depan menurut saya masih termasuk yang meyakini ya Bang Bestari, sekalipun saya melihat dari jauh, bahwa Nasdem ini mencoba untuk menghidupkan kembali kartu politik Anies setelah PKS menyatakan tak tertarik untuk mengusung Anies ya. Tapi menurut saya ketika Nasdem mengusulkan Anies dan Anies mau, tak ada cerita bagi PKS untuk pindah ke lain hati. Apapun yang terjadi, mungkin skenario terburuknya akan ada kader PKS yang akan disorongkan untuk menjadi pendampingnya Anies. Mungkin Sohibul Iman, mungkin Ustadz Sahil, ataupun Ketua DPW PKS. Apalagi kalau duet Anies Baswedan dan Bestari Barus ini. Mantap, Pak. HMI dan PP, Bang. HMI dan PP. Ya, kita tanya ke Bang Ucok dulu, Bang. Jadi sebagai owner gimana ngelihat perdebatan ini? Sebagai pemegang sertifikat dan BPKB Anies Baswedan ini, Bang. Saya ya sebagai Mendagri melihat Jakarta. Lupa itu juga kita Abang Mendagri. Jakarta itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kemampuan lebih dari kemampuan teknokratik. Jadi problem Jakarta itu selain problem-problem teknokratik yang banyak ahli-ahli orang-orang cerdas di Jakarta, yang kedua adalah problem-problem sosiologis. Lihat berapa banyak proyek-proyek mangkrak yang nggak bisa diselesaikan hanya karena persoalan-persoalan sosial tuh. Misal contoh MRT kita. MRT kita itu tidak bisa dieksekusi hanya persoalan pembebasan lahan. Dan di situ Anies masuk, dia bebaskan lahan itu.
Pak Mahes namanya di Fatmawati, itu bisa dicek tuh ya di semua. Cuman tidak diviralkan saja sama tim Anies, itu sayangnya pada waktu itu tidak diviralkan sehingga banyak yang nggak tahu. Tapi Anies punya kemampuan itu meyakinkan Pak Mahes yang ngotot sampai ke pengadilan sehingga dia sendiri yang membongkar rumahnya tuh. Dan di situ diperlukan kemampuan sosiologi politik, psikologi masyarakat. Itu pemimpin di Jakarta perlu itu. Sehingga janji Pak Jokowi ya untuk membuat waduk 9 waduk itu kan sampai kelanjutannya tidak bisa dieksekusi, bukan karena kita nggak punya kemampuan teknokratik membuat waduk, tapi membebaskan lahannya sulit. Sulit. Dan itu beres waduk Wirajasa, waduk Brigif. Coba lihat waduk Brigif tuh, nanti sama Bang Ruhut kita bisa lihat tuh, waduk Lebak Bulus, waduk Pondok Rangon, itu selesai dieksekusi dengan baik. Bahkan Sodetan Ciliwung itu yang kemudian diberitakan seolah-olah PJ gubernur yang baru yang melanjutkan. Dia nggak bisa dilanjutkan kalau tidak ada pembebasan lahannya. Dan itu proyek PUPR, bukan proyek Pemda DKI. Itu proyek PUPR, pembebasan lahannya DKI. Nah karena itu ke depan, ini sebagai sebuah contoh ya, saya sebagai menilai perlu kepemimpinan di DKI itu yang punya keterampilan berkomunikasi dan memahami psikologi sosial masyarakat kita. Itu yang pertama ya dari segi itu. Nah yang kedua, kalau Anies gitu, saya melihat Anies dari yang saya kenal, sependek yang saya kenal dia. Dia punya keinginan untuk main di dalam wilayah politik praktis, iya. Tapi jalannya itu selalu ketemu dengan pihak lain yang memang ada simbiosis mutualisme. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah dilihat dengan Nasdem, itu menurut saya hubungannya simbiosis mutualisme, saling menguatkan, saling ada perlu di situ. Anies perlu Nasdem, Nasdem perlu Anies. Begitu juga dengan PKB ya, simbiosis mutualisme. Nah, coba bayangkan tadi disampaikan tadi itu, dia nggak punya partai, dia nggak punya uang untuk mengentertain partai-partai. Tapi partai-partai itu, bahkan Nasdem itu kan tidak mendukung Anies, mendukung Ahok pada waktu itu, Pak. Justru Bang Surya sebagai pemimpin di Nasdem itu memberikan rekognisi pertama itu terhadap kinerja Anies, plus langsung memberi dukungan kepada Anies. Kalau PKS, oke lah. Termasuk PKB itu misalnya, itu contoh-contoh yang menurut saya adalah Anies punya soft power yang itu bisa menjadi variabel juga untuk partai-partai itu. Jadi terjadi simbiosis mutualisme di antara mereka. Ada magnet tersendiri ya Bang ya? Iya, saling ketergantungan. Nah karena itu menurut saya ke depan, sampai sekarang pun saya misalnya besok saya ke Aceh bareng Anies nih kan, mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Aceh, ke Sumatera Barat sudah. Besok kita sholat Jumat di sana menyampaikan terima kasih pada masyarakat Aceh karena salah satu provinsi yang bisa dimenangkan oleh pasangan Amin. Nah besok pasti saya tanya lagi, tapi kemarin saya tanya bahwa ya itu bahasanya masih begitu, kita rehat dulu, kita lihat dulu gitu. Karena dia tahu dia nggak punya alat untuk maju. Kayak yang mendaftarkan itu kan partai-partai itu. Nah partai-partai. Nah kita lihat. Nah kalau saya melihat teman-teman partai termasuk PKS kemarin, menurut saya itu komunikasi yang wajar. Itu. Partai ingin mendorong kadernya, itu wajar sebagai sebuah harapan partai untuk memimpin DKI kan. Tapi waktu berjalan saya setuju sama Adi Pray. Waktu berjalan pada saatnya nanti adalah realitas politik pada waktu itu nanti yang akan menentukan. Dan biasanya Mas Anies dengan soft powernya bisa menjadi magnet dari pertemuan-pertemuan simbiosis itu di kala-kala yang kritikal dalam pengalaman yang kita lihat. Ini kan presiden ya, jurisprudensi kita lihat. Karena kemarin begitu, maka kita bisa lihat tuh. Bahkan sampai Nyapres pun itu nggak punya bayangan. Pasti nggak punya bayangan, Bang? Nggak punya bayangan. Kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi Dinda. Iya, bawaannya mau Dinda aja. Tapi sebelum ke Bang Ruhut lagi, Kanda, memang Kanda Mendagri. Kanda Mendagri. Buat Mas Anies sendiri yang udah masuk level capres, wah dia kan posisinya tinggi sekali. Kalau masuk lagi dalam pertarungan pilgub itu quote unquote turun kelas nggak sih sebenarnya? Ya kan sekarang definisi menjelaskan tokoh nasional, tokoh provinsi, tokoh kabupaten itu kan sumir.
Misalnya katakanlah Pak Prabowo nyapres, jadi menteri. Menurut saya lebih kokoh gubernur daripada menteri kabinet, menurut saya ya. Tapi kan Pak Prabowo juga jadi menteri. Banyak tokoh-tokoh nasional, katakanlah saya sebut nama gini misalnya tuh, Saifullah Yusuf, dia jadi menteri, jadi wakil gubernur, jadi wali kota. Sekarang jadi sekjen PBNU. ormas besar PBNU. Nah, apakah ketika dia turun di wali kota itu dia turun kelasnya menjadi tokoh kabupaten? Kan tidak, dia tetap tokoh nasional. Dan itu kan kiprah, panggilan. Jadi saya kira kalau nanti misalnya Anies, kalau di alat ukurnya survei, kan itu alat ukur melihat panggilan. Apakah ada panggilan kepada Anies Baswedan? Gitu. Kalau ada panggilan dan panggilan itu signifikan, layak bertarung, menurut saya sebagai politisi yang punya semangat untuk mengabdi kepada rakyat harus masuk, menurut saya itu. Kecuali tidak ada panggilan, memaksakan diri misalnya, lobby-lobby partai, nyuap-nyuap partai misalnya untuk maju, bagi-bagi bansos untuk operasi money politik di masa masyarakat gitu misalnya, itu sesuatu yang menurut saya adalah memaksakan diri. Betul, itu efektif pada kelompok menengah bawah. Kalau kita lihat gambar misalnya peta Amin di Pilpres itu nampak itu petanya itu. Nah, memang betul efektif untuk masyarakat kelas ekonomi bawah, tapi itu secara etik itu tidak produktif. Nah, karena itu menurut saya Nggak turun kelas. Tidak turun kelas. Nah, kalau ada panggilan, ini kan ruang pengabdian semua ini. Ruang pengabdian semua ini. Yang kita sebut ini mau menteri, kabinet. Kalau memang ada panggilan rakyat memanggilnya dan partai merespon itu semua, menurut saya ya bertanding. Oh, paten juga aspirasi nih Bang. Mas Anies buat Pilgub Sumbar ini Bang. Baru lagi nih. Nggak turun kelas, Bang. Ya. Dan kayaknya menurut Abang ini bener nggak kata Ari? Lebih paten mana kan Anies menang di Sumbar dan di Aceh. Jangan-jangan lebih paten jadi gubernur Sumbar, Bang, atau itu gubernur nanti Aceh. mungkin kita bicarakan tempat terpisah. Tapi saya cukup punya resiko tinggi ya ketika pada hari ini setelah di Pilpres ini, ya ini beresiko juga harus dihitung secara baik. Belum ada satu tokoh yang muncul pada hari ini, ya, yang pemilu sudah selesai, Pak Prabowo sudah jadi presiden, ditetapkan, kemudian ada nggak yang sudah muncul? Belum ada, masih ada Anies saja itu yang akan menandingi yang akan datang. Baru Anies saja yang kelihatan tuh. Untuk 5 tahun lagi? Untuk 5 tahun lagi baru Anies nih yang kelihatan. Abang lihat Ganjar nggak mungkin? Tunggu dulu. Ya salah satunya lah, ya kan. Kemudian ini sangat beresiko ketika kita melihat hasil pemilu kemarin di seluruh Indonesia. Pak Anies itu menang di 2 lokasi aja itu. Aceh dan Sumbar. Ketika dia calonkan di Jakarta ini harus penuh perhitungan. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, hasilnya. Maksudnya dicegal gitu? Bukan seperti itu maksudnya. Saya kira nggak perlu saya jelaskan terlalu jelas. Ya. Nanti bagian dia menjelaskan ya. Dia harus dihitung menang. Harus pasti menang. Tidak boleh ada hasil selain daripada menang. Nah ini perlu pendalaman dulu. Maka sudah betul tuh dikatakan Pak Anies, saya mau rehat aja dulu. Berhitung-hitung dulu kita. Jangan sampai nanti di sini nggak dapat, 5 tahun lagi pun nggak ada lagi lawannya Pak Prabowo. Kan kira-kira gitu. Kecuali di Sumatera Barat. Nah, kecuali dari Madura nanti lahir tokoh baru gitu kan. Nah, ini kan perlu perhitungan yang matang supaya kontestasinya menarik. Ya kan? Kalau dia melawan yang jauh sekali, ini terpautnya. Abang Nasdem melihat kondisinya Anies paling paten sekarang atau ada juga tipis-tipis di bawahnya? Atau menurut Abang Anies ini nggak tertandingi? Nasdem partai terbuka, siapapun boleh datang. Kan begitu. Nggak Jadi Abang. jangan kemudian bahwa satu partai itu hanya untuk si A saja. Ya nggak bisa juga gitu kan. Penuh perhitungan ini. Kalaupun pada akhirnya diputuskan, ya kita calonkan si A. Oh ini langsung, yang tadi berbeda pendapat, kalau di Nasdem itu langsung nyatu. Bang, tapi turun kelas nggak Bang? Nggak turun. Turun kelas nggak? Kalau kata Bang Ucok tadi, Mendagri kita nggak turun bos. Paten Makanya jangan ini. terlalu dipikirkan Pak Anies ini. Dia akan menemukan jalannya. Nggak sanggup kita mikirin Pak Anies. Bagaimana caranya dia nggak punya partai, nggak punya apa jadi gubernur. Nggak punya partai, nggak punya apa, tiba-tiba dicapres. Berarti riuh lagi itu berarti emang Mas Anies ini
Hah? Mas Anies ini selama ini kerja sendiri berarti ya? Bukan, ada orang yang memang talenta dan diberkahi. Kalau Pak Presiden dan Wakil Presiden ini mungkin agak berbeda. Agak lain. Jadi saya kira Pak Anies akan menemukan jalannya, jangan khawatir. Partai politik tentu melihat. Tadi bukan ini Bang, bukan simbiosis komensalisme Bang. Ini simbiosis mutualisme. Jadi kalau PDIP pun ambil Anies, itu pasti mutualisme, untung bersama juga Bang. Nggak mau Ya kan? katanya Bang Ruhut, nggak mau. Cuman catatan di Nasdem itu satu saja. Bahwa siapapun yang akan kita calonkan di pilkada ini ke depan, maka itu keberpihakannya jelas kepada pemerintah yang nanti akan menggantikan Pak Jokowi. Coba diterjemahkan dulu Pak Dura. Coba. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau menurut saya begini, bicara tentang Anies ya, satu-satunya cara merawat stamina politik Anies 5 tahun ke depan harus jadi pejabat publik. Sudah ada korespondensi historisnya, figur-figur publik kalau nggak jadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang, Bang. Pasti, dan itu otomatis. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain. Ya harus menang memang Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak. Ini barang bagus Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Tapi itu pernyataan dari Pak Menhub tadi, bahwa satu hal yang penting bagi Nasdem sekarang, calonnya harus Bersama. sinkron dengan pemerintahan yang sudah terpilih sekarang. Kalau itu enggak soal, Anies ini kan sangat pandai memposisikan diri. Kerdipan mata dan kerdipan hatinya itu memang selalu seirama seakan-akan. Satu sisi dia mencoba untuk menjaga suasana hati elit-elit partai yang mendukungnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Anies juga pandai merawat basis konstituennya secara politik. Karena kepala-kepala daerah nanti nggak mungkin akan head to head secara langsung Pak dengan Presiden. Nggak mungkin. Tapi yang jelas profiling isu politik dan diferensiasi politiknya yang coba akan ditunjukkan oleh Anies misalnya kalau terpilih di DKI Jakarta adalah sesuatu bagaimana basis konstituennya. Ada yang 23% ini tetap terjaga. Sekalipun Nasdem tiap hari misalnya menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, muji-muji Prabowo, memperjuangkan apa yang disampaikan Prabowo, tapi Anies akan berjuang dengan ranahnya yang berbeda. Jadi kalau mau jujur dalam konteks ini, Nasdem dengan Anies itu seakan-akan dia ingin memainkan dan naruh telur di dua keranjang yang beda-beda Pak. Secara elit politik dan kepartaian bersama dengan Prabowo. Tapi di keranjang yang lain, Anies ini tentu akan mengorganisir kelompok-kelompok yang selama ini memang berada di luar kekuasaan. Dia tidak puas dengan kinerja politik pemerintah 5 tahun yang akan datang. Karena kalau mau jujur sebenarnya dalam banyak hal orang melihat Anies dan Nasdem ini berbeda. Yang mempertemukan basis Anies dan Nasdem itu karena kesamaan. Ini kebetulan Nasdem cocok dengan Anies dan Anies diberikan karpet merah untuk bisa maju Pilpres Pak. Ini yang saya kira memang yang disebut oleh Bang Bestari Barus ini mutual interesting, mutual understanding. Intinya sama-sama saling menguntungkan satu sama yang lain. Oleh karena itu ya itu saja menurut saya. Kalau Anies tadi gimana menurut Anda? tentang PKS, Ya. udahlah PKS ini kan kalau mau jujur partainya memang kuat Pak. Dia menang nih di Jakarta kan 2024 ini. Tapi kalau bicara tentang Pilgub, 3 nama itu yang disorongkan. Udah wassalam Pak, wassalam. Bahwa wassalam itu maksudnya kalah kompetitif dengan nama-nama yang lainnya. Nama-nama yang Meskipun dimunculkan. Anies nggak maju ya. Kalau Anies maju justru artinya apa? Kalau Anies maju sepertinya PKS juga tertarik dan akan merapat. Minimal PKS itu dapat wakil, bukan DPHP seperti Pilgub 2017 sebelumnya. Setelah misalnya
Sandi keluar, kan wakilnya kan sebenarnya jatahnya PKS. Meski at the end of the day-nya itu tidak diberikan kepada PKS, diberikan kepada Gerindra. Tapi saya selalu melihat dan meneliti ya. PKS itu tak pernah sakit hati kepada Anies. Dan cinta PKS ke Anies itu kayaknya sampai kiamat itu nggak bakal berubah, Pak. Di mana Anies maju, rasa-rasanya sulit untuk PKS itu untuk berhadapan-hadapan dengan Anies. Oleh karena itu, kalau serius Nasdem mengusung Anies di Jakarta, saya yang 1000% yakin PKS juga akan mendukung Anies. Nah, kalau tadi ide liar Pak Presiden ini kan menangnya di Aceh dan Sumatera Barat. Tadi Bang Ucok, Menteri Dalam Negeri juga udah keliling. Kalau itu justru turun kelas, Pak. Jangan di Sumbar dan Aceh lah. Ini jarang beritanya. Kalau Jakarta, ini kan gubernur Indonesia, Pak. Jadi apa yang terjadi di Jakarta ini langsung viral. Apa yang terjadi di Jakarta langsung ramai. Karena Jakarta sekalipun tak lagi jadi ibu kota, ini tetap akan jadi epicentrum. Ini akan terus jadi lokomotif dan pusat peradaban. Jadi kalau profiling gubernur Jakarta ini bagus di 5 tahun yang akan datang, betul. Satu-satunya yang relatif bisa menyaingi aura head to head dengan Pak Prabowo Subianto ya adalah Anies. Cuman kan problemnya apakah penguasa Pak Prabowo Subianto, Gerindra happy kalau Anies maju lagi di Jakarta. Itu tentu yang menurut saya rumit untuk menjawabnya, Pak. Karena ini ibarat memelihara anak macan. Jangan sampai macan ini membesar dan dia akan menjadi sesuatu yang besar yang justru akan melahap lawan-lawan politiknya di masa yang akan datang. Tapi itu gimana tadi Pak Mendagri, pernyataan Bang Bestari bahwa satu syaratnya kemungkinan yaitu tidak berhadap-hadapan dengan pemerintahan yang nilainya 11 dari 100 ini kan Pak Prabowo. Justru kalau sebagai Mendagri saya melihat misalnya kalau kita lihat Pak Prabowo sudah resmi ya, sudah sah sebagai presiden terpilih misalnya, tinggal nunggu pelantikan. Justru pemerintah pusat sangat ke depan itu sangat membutuhkan sosok seperti Anies. Justru karena banyak sekali program-program pemerintah pusat itu yang ada di DKI itu. Dan itu tadi saya katakan perlu keterampilan leadership dalam banyahan, bukan sekedar teknokratik tapi juga kemampuan sosiologisnya, pemahamannya, keterampilan berkomunikasinya dengan baik gitu misalnya. Nah, termasuk satu problem unggulan Pak Prabowo. Apa itu? Makan siang gratis. Yang sudah dikerjakan di DKI sebenarnya. Kalau kita lihat 2019 waktu Pak Prabowo maju, dia mengatakan dia mengutip apa yang sudah dikerjakan di DKI. Nah, pada waktu itu bentuknya sarapan pagi. Namanya menambah mutu gizi untuk siswa. Maka sudah settle itu. Justru sebenarnya pemerintah yang akan datang itu perlu dia semacam etalase yang sudah settle. Kan kemudian itu bisa ditiru oleh provinsi-provinsi lain sebagai sebuah program yang menurut saya ini program oke. Ya anak-anak sekolah kita dan memang udah di beberapa negara begitu dapat susu, dapat makan, bertambah kualitas gizi, pendidikan juga masuk dengan bagus. Nah itu perlu modelnya. Sebagai sebuah ide iya, tapi sebagai sebuah model baru Anies yang mengerjakan itu. Baru Anies. Nah karena itu menurut saya kalau Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, dia perlu Anies itu untuk memperlihatkan bahwa ide beliau itu bisa diaktualisasikan, diimplementasikan di DKI. Paten juga nih Bang. Ini baru tahu nih kita nih kan. Iya. Gue mau nanya ke Bang Ruhut nih. Paten. Iya, paten kali nih. Paten, Bang. Apakah Anies memang sepaten itu Bang 5 tahun lalu ini sampai membuat Pak Prabowo nih, wah ini harus jadi nih karena ini adalah etalaseku. Dijawabnya usah jeda. Kami Oke Dinda. Nah, kita lanjut ke abang kita. Kita langsung ke kanda kita. Kanda jaksa ini dulu. Kalau denger Mendagri kita Ucok sendiri kayak ini paten kali Anies Bang ya kan. Jempol 4. Etalase Anies ini. Iya, dan Pak Prabowo akan sangat untung kalau paten barangnya. Jadi Mendagri udah itu Menteri Agama mantap punya. Dua-duanya udah cocok. Mudah-mudahan ditonton oleh Pak Prabowo. Presiden Bang, yang ke-8. tapi menurut pengamatan Abang sendiri, Abang ini kan punya video-video dulu kritik juga 5 tahun lalu dukung Ahok garis keras. Emang Anies paten itu Bang 5 tahun ini membuktikan bahwa dia adalah gubernur terbaik se-Asia Tenggara. Jadi kan yang membuat Menteri Kehutanan kita Gunda Gulana ini gimana sih dua menteri ini dalam negeri dan menteri agama ini
kok ngajari kami untuk miara anak macan gitu. Ini yang membuat galau. Dan juga tadi bagus sekali Menteri Agama. Jadi Nasdem udahlah Anies ya. Karena jangan lagi beri kesempatan yang lain. Dalam hal ini ada juga yang menonjol loh. Tapi bagaimana nanti Menteri Agama? Saroni itu kan kader Nasdem. Dia juga udah melangkah jauh loh. Jadi maksud Pak Menteri Agama jangan kasih hope lagi sama yang lain selain Anies kan itu. Tapi kalau aku, karena aku jujur aja aku tim sukses Ahok pada waktu itu ya. Pak Andi ini sahabat saya suka marah-marah sama saya. Tapi ya jujur aja Jakarta mau bagus kemarin ya kalau Ahok menang beda Jakarta ini. Tapi ya udahlah kita jangan lagi lihat ke belakang. Tapi kan ini jadi bahan baku untuk menang lagi nih, paten kali kalau bahasanya. Etalasenya presiden. Iya, tapi kan yang jadi masalah seperti tadi yang dikatakan itu benar. Dalam hal ini user presiden dia kan mau siapa gubernur DKI ini. Memang sekarang bukan ibu kota negara, tapi ini Jakarta loh. Ya, ini Jakarta. Jadi itu yang jadi masalah. Itu yang membuat dari tadi Pak Menteri Kehutanan kita gundah gulana. Jadi itu yang saya lihat. Saya belum tahu ya dari kami. Kalau Ahok dengan Risma, ya, atau dengan Andika, kita belum tahu. Dengan Anies nggak mungkin bang ya? Kalau dengan Anies kayaknya susah. Susah ya? Kenapa? Susah. Bu Mega nggak begitu pas atau Kan ada luka kan lama? narasinya sama sekarang sama Anies kan? Enggak, apapun. Perubahan kan? Kan yang ingin dicalonkan itu kan ditanya juga. Anies mesti pintar mengambil hati Ahok atau Risma atau Andika. Kalau dia nggak bisa ngambil hati itu kan susah. Andika siapa bang? Andika Perkasa. Oh, Andika Perkasa, ya Jenderal Andika ini bang. Bang, tapi kalau ini oke, kita Anies misalnya kita endapkan nih misalnya, ini kan kita tahu paten Pak Prabowo akan dapat manfaat. Ini nama baru, lama-lama tapi baru lagi. Orang banyak menganggap bahwa Pak Ahok udah selesai, udah fade away. Nah kemudian muncul tadi rekan lamanya Pak Ahok, teman lamanya beliau juga Pak Sanusi bilang, barang ini ku tengok-tengok, ini detondo-tondo nih akan maju lagi gubernur DKI Jakarta. Pak Sanusi nggak logat Batak gitu. Oh iya Pak, ini interpretasinya kan agak lain ini. Kenapa lu jadi logat Batak gitu? Iya. Mentang-mentang sama Bang Bestari. Iya, terus kemarin di Instagram Pak Ahok udah ini membuka pertanyaan. Coba gimana? Warga Jakarta tanya apa aja soal Jakarta, saya jawab. Itu kurang lebih gitu. Nggak sama persis sih. Iya. Ini tondo-tondo Ahok pengen lagi nih Bang, kayaknya. Iya, kalau aku lihat pendukungnya sama seperti yang dikatakan tadi sama Menteri Dalam Negeri. Ini kan diminta, seperti Anies diminta ya. Kita harus hormati yang meminta. Baik itu yang minta Anies, minta Ahok, minta Risma, minta Pak Andika, atau siapapun lah. Tapi Ahok masih mungkin Bang maju lagi atau memang secara politik berat Bang karena beban politiknya yang juga berat. Jadi kita harus hormati Menteri Kehutanan kita ini senior di DPRD DKI. Tadi bisik-bisik sama saya. Bang kayaknya mau dirubah itu dan lagi ya bahwa tidak seperti pemilihan presiden 2 putaran kalau nggak 50+1. Jujur saja saya katakan kalau 1 putaran udahlah dekaming gubernur itu Ahok. Ahok dia punya 40 lebih kok. Dulu apa sekarang? Bukan kemarin, 40 kemarin. lebih. Ini kan lihat apalagi berapa banyak calon. Pecah juga suara Anies. Ahok itu suara 40-an itu udah suara dia. Partai solid tuh Bang ya? Solid. Nah, jadi ini seru juga nih Pak Bestari tadi ya Menteri Kehutanan kita bilang, waduh kalau betul itu silih dirubah, wah ngeri kali. Udahlah Ahok, feeling saya Ahok. Gimana Bang Bestari? Gimana Bang? Ya, Ahok nih gimana Bang? saya kira banyak ya tokoh-tokoh di Jakarta itu sangat banyak sekali ya. Dari macam-macam partai, dari partai kami ada Saroni, dari Golkar ada Zaki, ya. Dari tempat beliau nih ya ada Ahok, ada lagi tuh hampir 500 tahun umur Jakarta ini sudah. Ada 1 orang tuh namanya Prasetyo Edi Marsudi itu. 2 kali jadi ketua DPRD. Top itu belum pernah terjadi. 2 periode ya? 2 periode jadi ketua DPRD. Ini paten juga barang ini Bang? Itu juga bisa menjadi satu kandidat, memperkaya kandidat yang ada gitu ya.
Tetapi akan siapa dengan siapa bergabung, ini Bang, yang belum jelas. Jadi Abang jangan bilang juga dulu bahwa Ahok sendirian bisa menang, belum tentu itu. Masih panjang perjalanannya. Yang lain ini kan rame. Kan? Ya nggak? Nah, semua punya kans. Iya. Ya toh? Semua punya kans untuk menang, semua punya catatan, dan mudah-mudahan saya kira harapan-harapan yang terbesar itulah nanti yang akan diwujud nyatakan sebagai kandidat dan dimenangkan, kan begitu. Nah, menurut Bang Ruhut sendiri, Ahok punya beban sejarah ini nggak sih Bang? Untuk bisa maju lagi nih, atau menurut Abang justru ini waktunya Ahok untuk comeback lagi ke politik? Ya, Ahok udah jadi rahasia umum kita. Kemenangan Ahok itu jujur saja, ya, simpati kaum ibu, ya. Andi tahulah, wanita tuh sangat senang sama Ahok. Tapi dengan masalah pribadi dia. Tapi agak boleh saya bantah ini? Nggak boleh? Tunggu dulu, biar Abang dulu selesaikan. Barulah duduk di boncengan. Gila. Supaya dinamis gitu. Sabar Bang, tahan dulu Abang. Tahan dulu. Saya juga dulu dukung Ahok. Itu kasih dulu Abang kita ngomong. Tapi jangan, ya kan kita nggak tahu ya. Wanita ini kan wanita secara keseluruhan, kita tidak tahu hatinya, ya. Mudah-mudahan mereka masih gimana dengan Ahok. Itu aja kalau saya. Kan? Sama kan? Secara kualifikasi Bang, secara kualifikasi kualitas paten apa memungkinkan nggak? Memungkinkan. Kalau itu memungkinkan. Tinggal seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau nggak 50+1, Ahok itu memang harus diwaspadai. Belum putus ya undang-undangnya? Ini tadi. Kalau saya kira, kasih dulu. Kalau saya kira begini Bang, justru kalau Ahok maju, Anies maju, Anies yang menang ini. Ya tapi kalau rame begini. Tunggu dulu. Hitungannya sederhana aja. Kemarin di Jakarta dapat 42%. Baru nih, masih hangat. Nah, kalau Ahok itu pasangannya PDIP dengan P3 tetap, masa Gerindra nggak dihitung dengan koalisi itu akan dapat berapa? Tapi yang 40% ini kan tetap gitu loh. Kalah Ahok Bang, mendingan koalisi ke Anies dia. Jadi wakilnya Anies itu bagus nih Bang. Kalau bisa dibicarakan. Pak Mendagri. Tapi itu ada bagusnya itu ide memaketkan Anies dengan Ahok. Yang selama ini dibangun stigma terhadap politik identitas dari pembelahan. Dan itu bisa menjadi breakthrough atau semacam icebreaker gitu. Untuk supaya isu-isu begitu tuh selesai itu. Dan bahwa publik di bawah itu melihat para elitnya itu setajam apapun perbedaannya bisa menyatu. Sebenarnya elitnya ini harus memberikan contoh gitu. Sehingga yang di bawah itu terjadi pendewasaan. Itu menarik itu Bang, menurut saya. Saya sama Bang Ruhut ini, dia masuk Pemuda Pancasila saya ikut. Dia masuk KNPI saya ikut. Dia masuk Golkar saya ikut. Ke PDI aja saya nggak ikut. Demokrat. Jadi ini seniornya ngeri kali. Di Golkar senior, di KNPI senior, di Pemuda Pancasila senior. Di dunia perfilman sinetron pun. Makanya ngelawan beliau ini berat. Cuman kalau untuk kali ini saya yakin Bang Ruhut bisa mempertimbangkan itu untuk memberi PDIP bisa mensponsori untuk, ya kan selalu PDIP mengangkat isu kebinekaan, toleransi, NKRI. Nah ini juga lagi-lagi perlu etalase ini. Yang menurut saya itu menyejukkan atmosfer politik kita. Mungkin nggak Bang? Mungkin nggak? Saya sebagai Mendagri tentu kan harus bicara begitu kan. Apa yang dikatakan Pak Andi Sindlingga, namanya politik. Politik itu fleksibel kok, nggak selalu 2+2 4. Apa bisa saja aja mungkin. terjadi. Apa saja mungkin. Apa aja bisa terjadi. Kita ke Menteri Agama dulu nih. Ya kan? Ini dengan apa yang terjadi dengan PKS, PKB bisa berkoalisi air dan minyak, ini Anda bilang ini Ahok dan Anies ini lebih air dan minyak atau gimana nih? Dan peluang Ahok sendiri bener nggak kata Bang Ruhut? Ini kalau maju paten barang ini, tapi lebih paten. Wah. Break dulu Gerinda, kasih dulu iklan. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Kita lempar dulu ke Menteri Agama kita untuk menjelaskan
bagaimana nih air minyak nih bisa beradu atau bisa berantuk-antuk. Nah itu tolong dikasih terawangan. Fikihnya perlu dikupas. Iya, termasuk betul nggak kata Bang Ruhut Poltak ini tadi? Ahok ini masih paten, kalau bisa pakai skema nggak usah 2 putaran, oh barang ini susah ditahan. Apakah Anies dan Ahok ini juga kalau bersatu itu tanda-tanda mau kiamat juga? Coba. Kan Menteri Agama, jadi harus religius pertanyaannya. Jangan diulang lah itu. Itu pernyataan-pernyataan kayaknya 6 tahun lalu lah ya. Tapi secara prinsip begini ya, kalau saya membaca PDIP itu kan sangat ideologis memang. Jadi berpolitiknya hitam dan putih, bukan melulu ini bisa kerja bersama, tapi ada persamaan persepsi dan kepentingan ideologis itu yang seringkali dilihat. Makanya kalau mau jujur, dalam membangun koalisi, PDIP itu kan sangat selektif betul Bang. Bahkan dalam banyak hal bagi mereka itu bukan soal kalah dan menang. Misalnya di Pilpres, bagi mereka ya kalah menang itu konsekuensi dari sebuah pertarungan. Tapi kan tidak bisa merangkul semua orang dalam tanda kutip yang dinilai tidak punya kesamaan visi, ideologi, dan politik yang sama. Itulah PDIP. Untuk kepentingan politik PDIP mungkin itu bagus ya. Ini kan untuk menyolidkan basis konstituen mereka. Tapi di tengah politik kita yang serba terbuka dan cukup modern dan serba cair Bang, saya khawatir justru PDIP nggak punya teman nantinya untuk membangun koalisi di beberapa pilkada-pilkada yang cukup strategis termasuk di Jakarta. Apalagi misalnya kursi di DKI Jakarta misalnya, PDIP itu nggak cukup untuk maju sendiri. Apapun judulnya wajib hukumnya PDIP itu berkoalisi dengan yang lain. Nah yang kedua, ini saya repot ya. Saya khawatir nanti urusan pilkada DKI Jakarta dan provinsi-provinsi strategis yang lain ini ada irisannya dengan kepentingan kekuasaan politik yang berkuasa. Itu yang saya khawatirkan. Nama-nama yang muncul ada nama Anies, ada Ridwan Kamil, ada Ahok dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tiba-tiba penguasa saat ini misalnya nanti berbicara, saya nggak mau nama-nama ini. Dan partai-partai yang mau mengusung seperti Nasdem itu harus mendelete nama Anies. Bukan tidak mungkin, Nasdem pun juga akan sami'na wa ta'na. Karena Anies apapun judulnya, dia potensial akan jadi dalam tanda kutip ya, rival yang cukup serius terutama bagi Pak Prabowo. Dan saya termasuk yang meyakini dan hakul yakin nama-nama yang punya potensi maju di 2024 dalam tanda kutip kalau bisa dikarantina dulu. Jangan bisa maju. Itulah yang saya khawatirkan ketika Nasdem ada di dalam bersama koalisi Prabowo dan Gibran. Bukan tidak mungkin nama-nama yang dimention dan diplot oleh Nasdem itu nama-namanya harus di-delete, dibatalkan dan seterusnya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan Bang. Oleh karena itu bagi saya variabel elit lah yang akan menjadi faktor determinan dalam konteks bagaimana melihat potret pilkada di 2024 ini. Bahwa bicara tentang variabel survei saya kira memang angkanya nggak akan berubah. Anies wa akhwatuha. Anies, Ridwan Kamil, ada Ahok, pasti itu aja namanya. Nggak mungkin akan ada kejutan-kejutan yang membuat saya kira popularitasnya ini akan menandingi nama-nama besar ini. Ini Pak Erik setelah PSSI ini gimana? Mau Pak Erik sekalipun Pak, namanya sampai Citratul Muntaha di PSSI, di Jakarta itu nggak bakal ngalahin Anies, nggak bakal ngalahin Ahok, nggak bakal ngalahin Ridwan Kamil. Popularitas dan elektabilitas. Kita berhasil menang, dapat medali emas SEA Games, masuk Olimpiade insya Allah. Pak, ini Pak, Persija Jakarta itu pilihnya Anies bukan Pak Erick Thohir gimana? Skripsi saya nulis tentang afiliasi politik Persija itu. Hampir 85% itu mendukung Anies Baswedan, Pak. Gimana ceritanya? Karena bagi insan politik dan insan bola itu dua hal yang berbeda. Bola-bola, politik ya politik. Tapi Pak Ganjar gara-gara bola? Udahlah, itu operasi-operasi yang lain, Pak. Kata Hasto itu banyak setrum-setrum yang lain. Bukan hanya soal bola-bola. Bola-bola itu yang tampak di permukaan aja, Bos. Nggak terlampau penting itu. Dan harus satu hal ya, pemilih bola itu dari dulu, afiliasi politiknya beda-beda. Jadi soal nolak bola tapi atau untuk apa. Persija 80% ya? 80, itu mahasiswa saya yang nulis. Dan saya kebetulan pembimbing dan pengujinya. Pantes kemarin waktu di Gelora bukan tuh euforianya masih kelihatan tuh Persija. Berarti nggak ada gunanya dong Pak Erick Thohir pidato-pidato di ruang ganti. Kalau memang laku Pak, mestinya jadi wakil presiden. Kan ada gangguan yang lain dalam tanda kutip secara politik. Kenapa nggak jadi tiket? Padahal membangun bolanya mantap betul Pak. Itulah yang saya sebutkan. Sukses di bola, jangan minta tepuk tangan di politik. Itu dua hal yang berbeda. Dua cabur yang berbeda. Dua cabang yang berbeda. Nah, yang ingin saya katakan adalah, ini soal bola udahlah, jangan kaitkan dengan politik. Jadi, makanya saya selalu membantah. Kalau kekalahan Ganjar itu dikaitkan dengan penolakan
soal bola, berapa? U20. U20, udahlah. Bagi saya itu nggak penting. Ya. Pak Menteri Bukan Agama, faktor utama. tapi Pak Ahok itu punya beban sejarah sendiri nggak sih untuk bisa comeback lagi dalam politik kontestasi gitu? Kalau dari segi Ahoknya, saya kira Ahok itu lekas move on. Ini yang perempuan-perempuan juga tadi kata Bang Ruhut, karena pendukung perempuannya dulu jadi loyalis. Tapi memang harus diakui, Ahok itu captive marketnya masih solid, Pak. Secara personally, secara pribadional, Ahok sepertinya siap Pribadional ini. untuk bertanding kembali di Jakarta. Dengar gue. Tapi menurut Anda bisa compete nggak? Nggak ada, Pak. Dalam politik tuh nggak ada beban sejarah, Pak. Yang ada itu dukungan partai, adakah partai yang mengusung atau tidak. Nah, PDIP per hari ini di antara begitu banyak nama, Ahok masih paling tinggi. Cuman Apa untung dan ruginya PDI mencalonkan kembali Ahok? untungnya punya nama besar, punya ceruk pemilih, loyalitasnya di level pemilih masih kuat. Cuman ruginya memang Ahok ini pernah ada persoalan dengan kasus hukum, yang kedua pernah kalah dan dikalahkan oleh Anies Baswedan. Saya membayangkan kalau ingin menyatukan Anies dan Ahok itu adalah sebagai upaya rekonsiliasi, saya kira udah nggak relevan. Politik identitas sudah selesai. Tapi kalau memang nanti ada musuh bersama, common enemy, dari kekuasaan misalnya, tiba-tiba Nasdem dan PDIP bertemu, menyatukan Anies dan Ahok, nah itu cocok, Pak. Kalau tak ada musuh bersama, musuh besar, yang akan dilawan bersama, rasa-rasanya menyatukan kedua kubu ini mubazir, Pak. Terlampau kuat jadinya. Harus lawan monster dulu. Harus lawan monster. Problemnya per hari ini monsternya nggak ada. Unfortunately, berani tidak Nasdem ketika berada di dalam kekuasaan itu berbeda. Ya. Petunjuk-petunjuk di pilkadanya itu akan berbeda dengan kekuasaan. Karena siapapun nanti yang akan menjadi penguasa akan melisting kira-kira siapa yang boleh maju dan tidak. Rasa-rasanya itu akan Dan Anies akan jadi target pertama yang harus dicoret. Target man. Ini potensial jadi macan soalnya. Bang, itu bener nggak? Coba Anda melihat nggak bahwa Mas Anies ini kemungkinan akan dilokalisir nih atau dihambat ini dari koalisi pusat, kalau kata Bang Bestari tadi, boleh semua asal jangan bertentangan dengan pemerintah Pak Prabowo. Ya, saya nggak melihat, saya sepanjang yang saya tahu nggak melihat ada sampai hari ini paling nggak ya upaya untuk penjagalan Anies gitu. Karena memang dari Aniesnya sendiri pun kan belum ada apa namanya statement apa-apa yang terkait DKI. Lagi-lagi Analisanya Menteri Agama tadi gimana menurut Anda? ya sebagai sebuah pandangan dari pengamat ya bisa saja, mungkin saja kan. Ya, ini skripsi mahasiswa ini loh Bang tadi. Jadi lagi-lagi begini, saya tetap melihatnya gini, kalau soal pilkada DKI ini, saya setuju tuh undang-undang tentang DKI itu jangan lagi 50% plus 1. Karena nggak logis. Dia sudah bukan ibu kota, daerah khusus sama saja seperti Aceh, sama seperti Jogja, tapi kok 50% plus 1, sehingga aspirasi kayak Pak Bang Ruhut ini, sehingga siapa yang menang tadi meyakini kalau itu dirubah berarti siapa yang terbanyak dia yang menang kan gitu kan. Jadi sehingga semua orang punya peluang untuk berkontestasi dan rame pasti calonnya, sehingga tidak terjadi polarisasi seperti yang sudah-sudah. Kalau Ahok sendiri Anda melihatnya gimana? Punya beban sejarah atau Anda rasa bahwa ini juga waktu yang paten juga untuk Ahok? Saya merasa nggak ada, Ahok nggak punya beban sejarah di publik ya menurut saya. Misalnya terhadap vonis pasal penistaan agama itu. Nah, dia kan tidak kehilangan pendukungnya juga kan. Nah, tapi kalau mau jujur melihatnya ini sebenarnya Ahok itu ini terjadi juga di teman-teman PDIP, yang teman-teman kita juga Bang. Problem Ahok itu kan cuma mulut saja. Kan itu harus diakui. Semua itu ya tidak diucapkan ke media mungkin iya, tapi kan di belakang kan teman-teman juga mempersoalkan itu. Nah yang kedua Bang Ruhut, ada satu yang paling penting yang banyak orang belum lihat tuh. Sebenarnya kalau pada waktu itu Ahok betul konsisten maju lewat independen, itu ceritanya akan beda Bang. Dan kalau kita lihat survei-survei pada waktu itu, Ahok itu menembus 50% lebih itu, waktu dia mengatakan independen. Tapi begitu itu berubah maju lewat partai, itu drop. Jadi penurunan elektabilitas Ahok itu bukan dikarenakan secara signifikan karena kasus penistaan agama, tapi lebih pada inkonsistensi itu Bang. Itu yang menurut saya nggak ada masalah. Ahok kalau mau coming back saya kira welcome. Iya Bang Bestari. Ya, sebagai orang yang pernah bersama Ahok, bersama Anies. Kembali lagi bahwa dalam memutuskan
sikapnya ke depan ini, Partai Nasdem tentu punya pandangan-pandangan tersendiri lainnya yang juga patut untuk menjadi landasan berpikir dalam mengambilkan keputusan. Kalau kaitannya dengan siapa akan berpasangan dengan siapa, saya cuma bisa bilang pastilah hitung-hitungannya itu luar biasa. Hitungannya pakai apa, Bang? Hitungannya udah nggak bisa lagi pakai sempoa. Survei Konglo nih. Survei nanti Atau judul skripsi. mulai lagi hidup nanti survei-survei. Kita lihat ya, mungkin dalam 1 bulan ke depan ini akan kelihatan. Waktunya memang sangat mepet nih, atau 2 minggu ke depan mulai kelihatan tuh. Yang paling luar biasa pada hari ini, PDIP sudah melonsing beberapa nama, tapi Gerindra sampai hari ini belum ada tuh, ya kan? Belum melonsing apapun. Udah Bang Dasko udah ngomong kok. Siapa? Kita udah siapkan kader yang fresh. Iyalah, artinya Kader internal kan. ya, tapi belum kemudian mengemuka, belum terjadi kemudian diskusi-diskusi politik, belum terjadi saling open, kami maunya begini, pasangannya begini, belum ada tuh. Jadi yang baru ada nih beriak-riak nih, yang paling banyak mengajukan bakal calon ini kan PD Perjuangan nih kan. Khawatir juga ide Abang ini. Salah satunya siapa tadi? Mitra Anda? Salah satunya adalah Prasetyo Edi Marsudi itu yang kader 10 terbaik tahun PDI, menjadi ketua DPRD itu. Salah satu kader terbaik juga. Salah satu kader PDIP terbaik yang saya kira kalau dipasangkan dengan Anies itu cocok. Karena mereka selama ini kan berseteru tuh. Ya Bukannya kan? bersahabat. Ya bersahabat dalam perseteruan lah. Ya kan? Oke, Bang kita break dulu. Bukan ini, bukannya Pak Anies dikasih bukunya Ahok. Ya, artinya pemikiran Ahok dia tahu, pemikiran Anies pun dia tahu, dia punya pemikiran sendiri. Saya 10 tahun di Jakarta ini jadi ketua DPRD. Siapa itu? Ini punya kapasitas yang sangat baik. Siapa beliau? Prasetyo Edi Marsudi. Oke, kita break dulu. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan. Betul. Dan pertanyaan penting Pak Presiden. Tadi kalau hint dari Bang Bestari ini, kita harus ikut cuaca dan nuansa dari pemerintahan yang baru. Apakah nanti sebenarnya koalisi di pusat ini akan merembes dan menjadi wajah koalisi-koalisi di daerah-daerah, termasuk di daerah-daerah yang kunci, Strategis. Dan apakah Prasetyo Edi akan direstui oleh kekuasaan? Silakan Pak Bestari. Begini, bahwa di Republik Indonesia tercinta ini kita belum mengenal yang namanya koalisi permanen. Sehingga tidak ada itu di atas di Pilpres berkoalisi kemudian sampai ke bawahnya koalisi sampai ke Pilkada kabupaten kota. Kan begitu. Ya kan? Maka di provinsi kunci aja, Bang. tentu di provinsi-provinsi yang agak kita tahulah tanpa harus kita sebutkan, mungkin ada hukum yang tidak tertulis yang berlaku di sana. Ada kepentingan para pihak untuk kemudian itu menjadi zona nyaman. Ya. Kan begitu. Nah, itulah yang mungkin menjadi pandangan banyak pihak bahwa ya kalau di daerah yang agak jauh-jauh di sana mungkin beda lagi penerapan bagaimana di sana kemudian policy ataupun harapan-harapan masing-masing pihak berbeda. Tapi kalau untuk yang utamanya di Pulau Jawa kali ya. Tapi saya lihat abang nih kok makin kalem makin kesini ya. Ya ini kan kita nunggu isyarat juga ini. Jadi jangan juga terlalu kencang kali kita lewat pula nanti kan gitu kan. Jadi ya Banyak setrum-setrum. nanti kena setrum pula kita. Jadi saya kira itu. Oke, kita ke pengamat Madura, Menteri Agama dulu. Gimana melihat? Apakah ini formasi koalisi di pusat, terutama tadi Anda bilang nih yang berpotensi akan menjadi penantang Pak Prabowo dan Mas Gibran di 5 tahun ke depan ini akan mencoba untuk dieliminir? Apakah dengan adanya konsep-konsep koalisi permanen ini akan menyengsarakan partai-partai juga? Menyengsarakan. Ya memang saya setuju dengan Bang Bestari ya untuk yang satu hal. Tak ada koalisi permanen ya. Karena pilkada ini kan banyak sekali, 541. Itu sulit rasa-rasanya
bahwa konfigurasi di Pilpres itu akan berlanjut pada sampai kota dan kabupaten. Pasti akan terjadi kawin silang koalisi antara 1 dengan 3, 3 dengan 1, 1 dengan 4 dan seterusnya ya. Nah, tapi memang bagi saya ada beberapa pilkada yang rasa-rasanya eksepsional. Ada intensi kekuasaan. Kekuasaan itu banyak variabel. Partai-partai pengusungnya terutama itu pasti punya intensi siapa yang harus maju dan siapa yang harus menang. Itu pasti dihitung betul. Karena apapun judulnya, kalau kita bicara tentang Jakarta, ini kan epicentrum, ini kan lokomotif. Soal siapa yang sebenarnya akan dipertaruhkan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan Anies dipersepsikan stamina politiknya akan kuat, Pak. Kalau ini orang sampai jadi pejabat publik, apalagi jadi gubernur, ini akan menjadi suatu hal yang pastinya akan diprediksi akan maju lagi di 2029, Pak. Dan namanya akan makin berkibar. Dia akan terus menjadi spotlight pembicaraan soal Pilpres. Karena saya membayangkan Anies jadi menteri itu agak rumit sepertinya. Saya masih membaca betapa suasana kebatinan Pak Prabowo itu masih kurang happy dengan Pak Anies. Gara-gara skor 11 dari 100 itu. Walaupun udah gini-gini, guncang-guncang. Ya, itu kan ungkapan-ungkapan bahwa memang pemilu sudah selesai. Bahwa ingin menyertakan Anies dalam kabinetnya Prabowo dan Gibran bagi saya agak rumit. Maka satu-satunya cara memang bagi Anies untuk terus merawat stamina dan untuk merawat bagaimana persona politiknya itu tetap ada di di orbit politik, harus jadi gubernur Jakarta salah satunya. Tanpa itu semua bagi saya agak rumit, Pak. Karena apapun saya kira 5 tahun yang akan datang akan begitu banyak muncul nama-nama baru. Entah dari kalangan menteri, entah dari kalangan gubernur-gubernur yang dinilai punya preferensi politik yang itu dianggap sebagai pembeda dan dia akan menjadi mercusuar dalam kontestasi pemilu 2024. Bahkan untuk pilkada daerah lain pun itu turun kelas berarti Mas Anies. Bagi saya hanya di Jakarta yang sangat layak untuk Anies. Kalau di Sumbar, kalau kemudian di Aceh, apalagi di tempat yang lain, bagi saya nggak usah lah. Udah Anies tutup itu. buku aja lah. Udah wassalam, bukan Bang, tutup tapi- buku masih iya. bisa dibuka. Bang, Wassalam. Pak Menteri Agama, tapi di daerah-daerah kunci tadi seperti kata Bang Bestari di at least di Pulau Jawa ya, ini akan ada formasi yang cukup solid nggak antara partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo ini untuk bisa Daerah-daerah strategis. iya, dan Saya siapa kira yang paling iya. untung, siapa yang paling rugi dalam Saya kira formasi iya. ini? Formasi koalisi Pak Prabowo itu pasti punya intensi, punya interest bagaimana mengamankan pilkada-pilkada kunci, terutama satu soliditas antar pendukung, yang kedua harus diamankan bahwa yang jadi gubernur itu adalah mereka yang tegak lurus dengan kekuasaan. Orkid. Bukan mereka yang justru akan menjadi batu sandungan untuk 5 tahun yang akan datang. Ini kekuasaannya siapa nih, Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Ya presidennya Prabowo, Pak. Dan kekuasaan itu jangan dibaca tunggal, tapi partai-partai pengusung di dalamnya. Partai-partai yang ingin merawat bahwa di 2029 yang akan datang Prabowo itu tak ada lawan. Kok partai Bang Ruhut jadi agak lonely dong, agak sendiri dong. Ya kalau belum pakai tentu formasi juga, yang belum tentu ada. juga. Kan sedang membangun kekuatan politik. Kan tergantung bagaimana kerja-kerja politik di Pilkada 541. Dan Enggak, saya di yakin daerah-daerah kunci ini kita nggak usah ngomong yang lain-lain lah ya. Tapi di daerah kunci di Pulau Jawa dan tadi. pasti akan struggle, Pak. Jawa. Dan pasti akan Provinsi struggle. kunci. Pasti akan struggle. Jakarta akan struggle. Makanya muncul nama-nama besar seperti Ahok, Risma mulai dimunculkan. Jawa Tengah apalagi pasti struggle. Siapapun nanti yang akan diusung oleh kekuasaan dalam tanda kutip ya, pasti akan dilawan oleh PDIP tentu untuk merebut kembali basisnya. Termasuk di Jawa Timur. Pasti PDIP itu sedang mencari siapa sosok-sosok yang paling mungkin akan mereka usung. Konon Hovifah juga didekati supaya bisa maju dari PDIP. Ini yang saya kira memang apapun bagi saya yang jadi gubernur, bupati, dan wali kota nanti di Pilkada November ini akan dijadikan sebagai ujung tombak untuk mesin politik di 2009, Pak. Itu saja pertarungannya. Oke. Jadi yang dikatakan Menteri Agama kita benar. Selama dilihat ke depan dia the coming leader sebagai pesaing, saya yakin ada tanda petik. Maksudnya akan ditebas. Ya lebih kurang. Ada cap merah lah gitu. Karena itu sangat berpengaruh. Tapi kami PDI Perjuangan juga nggak lonely. Kenapa? Sekarang aja nih pendukung Pak Prabowo ini lagi mesra. Tapi menjelang hari pengumuman kabinet, itu nanti semua bersandar ke kita lagi tuh. Udah mulai nanti. Emangnya, waduh, koalisi gemuk itu kan kami bisa sangat berpengalaman yang gitu-gitu. Ini ada aja nanti istilah orde baru. BSH, Apa tuh? barisan sakit hati.
Oh, biasanya. Itu bisa ke kita Atau nanti. jangan-jangan abang pula yang bersender ke Pak Prabowo nanti. Ya aku Oktober. khawatir kalian bilang gua jaksa agung, gue yang jadi jaksa agung. Itu yang bahaya. Iya. Jangan-jangan pas Pak Prabowo nonton acara kita tadi, oh paten juga sih Ruhut ini ya kan. Oke, Bang Ucok gimana terakhir Bang? Ya, tapi saya sependek pengetahuan saya tentang Pak Prabowo ya, dia nggak punya record main tebas. Justru sekarang kalau kita lihat bagaimana langkah dia itu merangkul seluas-luasnya termasuk PDIP kan. Iya, Tinggal semua PDIP kan dirangkul. belum membuka pintu saja. Mungkin waktunya saya nggak tahu, tapi paling tidak kalau melihat langkah Pak Prabowo semua dirangkul tuh. Dan Pak Prabowo tidak punya rekor cawe-cawe itu. Sehingga saya yakin sekali pilkada ini itu jauh lebih steril tuh dari cawe-cawe presiden baru kita nanti ya. Itu pasti akan berbeda. Pak Karena Jokowi gini, masih presiden. pilkada ini kan complicated. Di daerah tertentu bisa jadi Nasdem sama Gerindra koalisi. Bisa jadi itu. Ya. Di daerah yang lain bisa jadi Gerindra sama PKS. Oke. Itu dan bisa jadi tukar tambah. Di daerah ini partai satu mendukung si A, di daerah yang lain partai yang tadi tuh mendukung sini. Itu bisa terjadi sehingga ada pembagian wilayah tuh. Karena itu dia melihat pilkada itu tidak hitam putih itu. Satu. Yang kedua, kalau partai nggak bisa sepenuhnya memaksakan orang dari dalamnya itu. Nggak bisa. Misalnya contoh lah, kita mau sebut aja misalnya. Tadi disebut misalnya di DKI. Apakah dalam tadi bacaan Pak Menteri Agama kita, apakah Gerindra punya figur internal yang memang marketable di DKI? Kan tidak ada juga. Nah, itu kan resiko juga itu kan. Sebagai partai yang menang Pilpres, mengusung calon DKI, tapi tidak menang. Kan itu kan problem juga itu. Nah karena itu langkah nanti politik ke depan terkait pilkada-pilkada, menurut saya nggak sederhana seperti yang kita bicarakan. Oke. Terima kasih Pak Mendagri. Enggak ya, mungkin yang terakhir. Yang saya sebutkan tadi itu soal kemungkinan wilayah-wilayah kunci itu dalam tanda kutip ada kemauan dari kekuasaan untuk bisa dikondisikan. Ini kan secara alamiah memang supaya tidak muncul nama-nama besar di 5 tahun yang akan datang. Dan kekuasaan itu tidak tunggal, Pak. Tidak melulu presiden, tapi partai-partai pengusungnya juga. Karena mereka itu juga punya kekuasaan yang saya kira akan dirawat di basis-basis tertentu itu. Itulah yang saya kira memang kekuasaan dalam sistem koalisional multipartai ekstrim itu bukan hanya presiden, jangan-jangan wakil presidennya, partai-partai pengusungnya, ataupun oligarki-oligarki yang berkehendak memang di wilayah tertentu memang sesuai dengan kehendak hati dan pilihan politiknya. Saya kira di situ. Ini ada deskripsi mahasiswa. Ada. Oke, betul. Gue tahu biasanya ya mahasiswa ngutip dosen, Bos. Ini dosen yang ngutip mahasiswa. Artinya pelajaran untuk para muridnya Dr. Adipre, Anda buatlah skripsi dengan sebaik-baiknya sebenarnya. Karena pasti Anda akan dikutip. Dan skripsi yang paling baik adalah skripsi yang selesai. Itu kata Anies Baswedan. Oke, membangun itu bukan saja membangun harus membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang besar. Kasih dulu bibir. Oke, Memang ini presiden. Gemoy, Gibran. Oke, Pak Jaksa Agung, Paten, Bang Sampai jumpa lagi. Mendagri dan Menteri Agama Paten.